Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Asih dalam mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang proses kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, seperti kita tahu, pada awal abad ke-16, bangsa barat mulai melakukan penjelajahan dunia. Salah satunya adalah ke Indonesia. Sebenarnya apa sih latar belakang mereka masuk ke Indonesia? Kita langsung masuk ke materi yuk. Ya, jadi yang pertama adalah banyaknya rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa di Eropa, rempah-rempah itu menjadi barang yang sangat berharga. Nah, ternyata di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku, rempah-rempah itu sangat melimpah. Nah, akhirnya hal tersebut menjadi daya tarik bagi bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Nah, latar belakang yang selanjutnya adalah motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu merupakan keinginan dari bangsa barat untuk memperoleh kekayaan, yaitu dengan mencari rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah glory, atau mencari daerah jajahan kejayaan. Dan yang ketiga adalah gospel, atau keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Untuk latar belakang yang selanjutnya adalah adanya revolusi industri. Nah, jadi dengan adanya revolusi industri di Eropa, akhirnya banyak terdapat penemuan-penemuan teknologi, misalnya teknologi perkapalan dan teknologi kompas, yang itu akhirnya mempermudah bagi bangsa Eropa untuk melaksanakan penjelajahan dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya paham merkantilisme. Jadi paham merkantilisme itu adalah suatu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan memupuk hasil kekayaan sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara itu sendiri. Sedangkan kapitalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa dalam perekonomian, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kita juga harus memiliki modal yang besar. Nah, bagaimana cara bangsa barat itu mempraktekkan paham-paham yang mereka anut? Nah, caranya itu tadi, jadi mereka kemudian mencari daerah baru untuk mencari rempah-rempah dan untuk mencari daerah jajahan. Latar belakang yang selanjutnya adalah jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki. Jadi, sebelumnya Konstantinopel itu merupakan pusat perdagangan antara dunia barat dengan dunia timur, atau antara pedagang-pedagang Eropa dengan pedagang-pedagang dari Asia. Intinya, setelah Konstantinopel itu dikuasai oleh pedagang muslim, bangsa-bangsa Eropa itu mulai kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah, dan itu akhirnya menjadikan mereka untuk mencari sendiri pusat rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan dunia. Dan yang terakhir adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Jadi, menurut teori ini, bumi itu bentuknya bulat seperti bola. Dan akhirnya hal ini mendorong bangsa-bangsa Eropa yang gemar berpetualang untuk membuktikan apakah benar bumi itu bentuknya bulat. Nah, itu tadi materi tentang latar belakang bangsa barat melakukan penjelajahan ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bangsa mana saja sih yang pertama kali melakukan penjelajahan ke Indonesia. Silahkan kalian perhatikan peta berikut ya. Jadi di dalam peta itu terdapat jalur proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ya, jadi yang pertama ada Portugis. Nah, ini ada 3 tokoh yang melakukan penjelajahan dunia. Yang pertama ada Bartolomeus Dias, kemudian Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Kemudian untuk penjelajah dari Spanyol, itu ada Christopher Columbus yang nantinya menemukan benua Amerika, ada Ferdinand Magelhaens, dan Sebastian Elcano. Kemudian untuk penjelajah dari Belanda, ada Willem Barents, Cornelis de Houtman yang nanti melakukan pendaratan di Banten, dan ada Jacob van Eyck. Sedangkan tokoh penjelajah dari Inggris ada Sir Francis Drake, Sir Henry Middleton, dan James Cook.
Dan ketika bangsa barat itu menemukan Indonesia, mereka itu seolah menemukan surga gitu ya, dan yang akhirnya menimbulkan antar bangsa barat itu melakukan persaingan. Dan dimulailah fase penjajahan di Indonesia, di mana Indonesia itu nantinya paling lama dijajah oleh Belanda. Oke, Bu Guru kira cukup untuk pemaparan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.